Halo Sobat Budaya, bertemu lagi bersama saya Alfa Robi dalam program Jendela Budaya, feature pendidikan berkonten budaya yang akan memberikan informasi serta membuka wawasan tentang berbagai budaya Indonesia. Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mengajak Sobat Budaya untuk mengunjungi salah satu desa di Kabupaten Jombang, yaitu Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai kesenian Sandur Manduro. Seperti apa keseniannya? Mari ikuti saya. Desa Manduro merupakan wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Desa Manduro terletak sebelah utara Kota Jombang. Masyarakat Desa Manduro sebagian besar berprofesi sebagai petani atau berkebun. Tanah pertaniannya bersifat tada hujan. Petani hanya dapat menanam padi saat musim hujan tiba. Selain itu, petani juga menanam komoditas lainnya seperti tembakau dan polowijo. Karena tanaman ini tidak banyak membutuhkan pengairan. Adapun perkebunannya, sebagian besar ditanami pohon jati. Sobat Budaya, kali ini saya sudah bersama Bapak Arif Rofik selaku pegiat seni tradisi di Jawa Timur. Kita akan tanya-tanya seputar kesenian Sandur Manduro. Apa yang melatar belakangi Pak Arif untuk menjadi seorang pegiat seni tradisi khususnya kesenian Sandur Manduro ini, Bapak? Pertama, saya sejak awal saya sudah berkecimpung di dunia kesenian. Sehingga memang passion saya memang di situ. Dan kebetulan saya ingat betul tahun 89 saya sudah datang di kampung ini. Jadi saya sudah melihat tentang Sandur Manduro, ada festival topeng di Art Center Surabaya, itu kita hadirkan. Terus kemudian ada festival di Balai Pemuda juga kita hadirkan. Artinya kita memang kepingin bahwa seni-seni tradisi itu diapresiasi secara lintas budaya oleh masyarakat kita. Gitu. Seni tradisi itu kan memang seni-seni komunitas, sehingga memang ada persoalan-persoalan khusus yang itu harus ada pendekatan-pendekatan. Kebetulan kalau Sandur Manduro ini, saya lihat dalam perkembangannya memang ini kan seni pertunjukan dan jarang sekali main di masyarakat ya, karena itu seni tradisi memang agak terpinggirkan. Nah, sekarang lebih banyak diminati para ilmuwan ya. Saya kira ini juga sudah banyak yang meneliti. Nah, tinggal ini jangan sampai penelitian itu hanya numpuk sebagai tulisan saja, tetapi bagaimana ini tetap harus tumbuh dan berkembang. Itu sebenarnya yang kenapa saya concern di situ. Dari dulu hingga sekarang, perbedaan signifikannya seperti apa, Pak? Perkembangan kesenian Sandur Manduro di zaman Bapak dulu 80 sampai 2022 ini. Nah, secara fisikal itu sebenarnya tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Dari sisi penampilan, secara kualitas ada penurunan. Ya. Nah, penurunan ini pasti ini kan sebenarnya persoalan regenerasi. Ini memang harus ditumbuhkan lagi di rumahnya sendiri. Nah, ini di Kabuh, di Manduro ini adalah rumahnya, maka kemudian mereka harus ditumbuhkan di sini supaya apa? Supaya masyarakatnya yang ada di sini itu juga kemudian tumbuh semangat bahwa dia punya kesenian yang punya nilai-nilai adiluhung, punya nilai-nilai kultural, punya nilai-nilai filosofi kehidupan yang tidak ada di tempat lain. Saya kira itu. Sebagai seorang pegiat seni tradisi khususnya kesenian
Sandur Manduro ini Pak. Apa yang akan dilakukan ke depannya untuk kelestarian kesenian Sandur Manduro ini Pak? Kalau saya melihat kan seni itu harus kita lihat dari hulu dan hilir. Nah, hilirnya ini sekarang itu sudah nggak karuan dan mungkin juga sudah tidak banyak yang meminati ya, karena perkembangan sosial masyarakat yang juga berubah. Yuk kita nyoba dari hulunya, itu kita kokohkan lagi, karena bahwa seni tradisi adalah seni yang komunal, seni komunitas, dan komunitasnya adalah yang mereka yang ada di kelahirannya itu. Nah, kalau di kelahirannya itu masyarakatnya akan kuat, maka ini nanti dia akan punya kekuatan lagi. Dan kemudian dia akan tumbuh, dan kemudian dia insya Allah akan bisa bersaing kembali dengan seni-seni yang lain. Saya yakin karena sekarang ini ternyata anak-anak muda di sini sudah mulai belajar lagi. Saya lihat kemarin ada anak-anak SMP, anak-anak SMA yang sudah mulai berani tampil. Secara menarinya dia sudah ada rasanya, tetapi secara teknik mereka masih belum berkualitas. Tapi saya yakin dengan kita tumbuhkan setiap bulan dia akan tampil di rumah sendiri. Saya yakin itu akan membuat pertunjukan ini semakin berkualitas. Sobat Budaya, saat ini saya sudah bersama Bapak Dian Soekarno selaku pegiat dan pelaku kesenian tradisional Jombang. Assalamualaikum Pak Dian Soekarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya-tanya seputar sejarah dari Desa Manduro yang ada di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ini. Seperti apa Bapak? Ya, Manduro itu sejarahnya cukup panjang dan lempeng-lempeng bertumpuk sejak masa Purba sampai Erlangga hingga Majapahit. Manduro sendiri terbentuk atas 4 dusun, yakni Dusun Gesing, Dusun Dander, Dusun Guwo, sama Matokan. Nah, yang unik di sana memang ada etnis yang diduga Madura karena memiliki bahasa Madura. Nama Manduro sendiri karena diduga merupakan etnis Madura. Nah, Manduro. Nah, di sana sangat kuat cerita tentang Golanggoli, kemudian gesian berubah menjadi Golanggoli, berubah menjadi Geseng, dan berubah menjadi Gesing. Dan itu dikuatkan dengan temuan-temuan situs yang ada di sana. Dan bersumber dari cerita tutur bahwa Golanggoli merupakan Vrindavan atau desanya Kresna gitu. Dan orang Manduro itu sebagian mengakui juga sebagai keturunan Bolotewo, kakaknya Kresno. Nama Manduro dari Maturo itu seperti itu. Di sini nama Manduro itu diduga mulai muncul sejak era Erlangga hingga bersambung ke Girindrawardhana II atau Dharana Wijaya. Dari sejarah Desa Manduro, bagaimana awal mula perkembangan kesenian Sandur Manduro di Desa Manduro ini Bapak? Ya, yang menarik Sandur Manduro, ada banyak sandur ya. Iya. Ada Sandur Bojonegoro, Sandur Lamongan, bahkan Nganjuk juga terdeteksi ada sandur. Yang membedakan adalah Sandur Manduro itu berupa sketsa-sketsa peristiwa gitu ya. Nah, di Sandur Manduro diceritakan mulai dari kisah Panji hingga kisah-kisah kekinian seperti Cinomburu Celeng dan sebagainya. Ini yang menarik. Nah, kemunculan Sandur Manduro sendiri tidak terdeteksi secara dari kesejarahannya, tapi justru terdeteksi dari cerita-cerita tutur, dari folklor-folklor yang berkembang tidak hanya di Sekup Manduro tapi desa-desa sekitar. Seperti di Desa Genengan Jasem itu tentang pengikutnya Brahmana Ganggadhara atau Raden Jolondoro yang itu ada di Bukit Jolondoro, itu yang membantu Dharana Wijaya memunculkan nama Manduro. Nah, Sandur Manduro sendiri diduga merupakan akronim dari Sandibaya Dahanapura. Jadi memang di Genengan Jasem itu ada satu situs Pasar Sore ya, Pasar Sore. Kalau Embong Gede, Pasar Sore. Nah, ini mengarahkan pada Sandur Manduro. Di dekatnya Manduro sendiri ada folklor tentang Pangeran Dander dan Pangeran Nguli
yang kemudian itu bertarung dan akhirnya melarikan diri menggunakan jaran sembrani. Nah, kisah tentang jaran sembrani sendiri ada di dalam sketsa Sandur Manduro. Nah, seni topeng Sandur Manduro kalau dilacak dan ditelisik dari rentetan cerita tutur yang ada, justru itu bermula sejak masa Erlangga hingga masa Majapahit akhir. Nah, nama Sandur Manduro sendiri diduga dari Sandibaya atau Telik Sandibaya, mata-mata kerajaan Dahanapura, merupakan anggota Bathara Sapta Prabu di lingkungan Istana Majapahit. Nah, Dahanapura yang lewat Dhyarana Wijaya atau Gerindrawardhana II itu berkeling itu yang kemudian mengkudeta Berkertabumi, dan itu ternyata aktivitasnya berada di Manduro dan Genengan Jasem yang kita kenal sekarang, Mas. Nah, yang menarik kembali lagi bahwa Sandur Manduro itu berisi sketsa-sketsa peristiwa dari mulai sketsa zaman Erlangga hingga sketsa Cinomburu Celeng dan sebagainya, cerita-cerita tentang pertanian. Jadi lebih mengarah kalau cerita Panji di daerah Malang dan sebagainya tentang bagaimana lebih ke istana sentris, justru yang di sini ada semacam kesenian yang itu berbasis Panji tapi agraris. Baik Pak Dian, selain sketsa sebagai salah satu keunikan dari Sandur Manduro yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada keunikan lain yang membedakan Sandur Manduro dengan sandur-sandur yang ada di daerah lain, Pak? Pasti ada, Mas ya. Iya. Ya, satu hal yang perlu kita tangkap ini, bahwa pesan-pesan itu dari para leluhur itu ada di Sandur Manduro. Nah, kalau tadi sketsa-sketsanya, sekarang kita masuk ke tari topengnya. Ada tari Bapang, ada Klono, dan tidak kalah menariknya adalah jaran sembrani, atau menurut orang Manduro itu jerin sembrani. Itu ada adegan di mana ketika yang naik jaran sembrani itu berebut untuk mempertahankan jaran itu, kemudian ditarik, dibedot, itu kepalanya lepas. Ini sama adalah sama badannya. Kemudian saling menari-nari, dan justru lepasnya kepala dan badan ini justru menjadi sindiran keras ya. Sindiran keras tentang kebijakan Prabu Erlangga yang memecah kerajaan Kauripan menjadi dua, yakni Jenggala dan Pangjalu. Kerajaan yang besar yang merupakan tinggalan dari Medang, Pusindo sampai Erlangga kemudian harus dipecah. Ini ada satu tidak diharapkan oleh banyak pihak termasuk rakyatnya lewat kesenian topeng Sandur Manduro. Sehingga ini kemudian bagaimana jaran sembrani yang gagah perkasa itu harus porak-poranda karena terpisah antara badan dan kepalanya. Itulah yang menjadikan Sandur Manduro itu menarik, unik, dan asik. Wah, luar biasa. Apalagi untuk milenial. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi bahwa Sandur Manduro kemudian ditetapkan sebagai kekayaan budaya tak benda asal Kabupaten Jombang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 yang lalu. Nah, kemudian didampingi oleh Wayang Topeng Jatiluhur dan yang lain. Nah, berkaca pada bagaimana sebuah kesenian yang khas, yang unik, yang itu kemudian berbasis Panji, itu berada di sebuah pegunungan kapur-kapur ya. Nah, keberadaan Sandur Manduro kemudian mengalami puncak pada tahun 50-60-an ya. Ada 5 grup besar di sana, tapi kemudian seiring berjalannya waktu semakin terkikis, sebagian juga dijual ke kolektor. Tinggal satu grup yang cukup fenomenal, yakni grup Gaya Rukun gitu. Ya. Dari yang sudah Bapak jelaskan, sebenarnya apa sih Pak filosofi dari kesenian Sandur Manduro itu sendiri? Manduro unik, apalagi sandurnya itu. Sketsa-sketsa sebenarnya kalau dari mazhabnya analis itu bahwa sejarah tutur atau folklore itu menjadi pintu masuk sejarah, terutama sejarah sosial. Nah, bagaimana kemudian seni Sandur Manduro itu dibuka dengan topeng-topeng Panji, kemudian ada juga tari yang disebut tari Bali, tapi bukan Pulau Bali gitu. Bali dalam bahasa Jawa kuno adalah kembali, balik. Nah, balik. Nah, ini dikuatkan dengan folklore tentang Gerindrawardhana II dan Berkertabumi. Balik nang asale untuk menuntut balas tentang kekuasaan raja itu. Harapan Pak Dian sendiri untuk generasi muda mengenai kesenian Sandur Manduro ini seperti apa, Bapak? Cerita tutur, kesenian tradisional, dan apapun yang ada di bumi kita itu kan sebenarnya adalah sisa-sisa jejak-jejak peradaban masa lalu. Dan peradaban itu saya meyakini betul bersiklus. Nah, satu
ketika ini kemudian masa puncak emas, kemudian turun dan dia akan tampil lagi. Maka generasi muda harus paham tentang sejarahnya. Karena bangsa ini akan menjadi besar manakala dirawat akar sejarahnya. Akar sejarahnya dari keseniannya, dari sisa-sisa peradabannya, termasuk sandur. Kami sesuai komitmen kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjaga dan melestarikan kebudayaan dan kesenian, kami mewajibkan setiap sekolah yang ada di Kecamatan Kabuh untuk memiliki ekstrakurikuler Sandur Manduro. Harapannya Sandur Manduro ini tetap eksis sampai kapanpun. Generasi muda akan terus bisa berkiprah untuk membesarkan sandur. Dan sandur tidak hanya menjadi cerita, generasi muda ikut aktif di dalamnya. Kesenian Sandur Manduro di Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ini merupakan salah satu contoh kesenian yang wajib kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sobat Budaya, demikian tadi episode Jendela Budaya kali ini. Sampai jumpa di episode Jendela Budaya selanjutnya. Jendela Budaya, membuka wawasan, melestarikan tradisi. Salam Budaya Indonesia. Rame suarane pating krembrusuk.